Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahal Ubedillah dari jurusan Manajemen SDM. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas individu saya, yaitu sistem manajemen kinerja dan sistem balas jasa pada staff breeding di Smart Shift Farm. Baiklah, yang pertama, untuk profil organisasi. Smart Shift Farm merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan domba, berfokus pada sektor jual beli domba, penggemukan domba, dan budidaya domba. Untuk kebutuhan konsumen, individu, hajatan, akikah, dan juga untuk momen atau event Hari Raya Idul Adha. Dalam struktur organisasinya, Smart Shift Farm di sini terdapat direktur atau pemilik, kemudian ada sekretaris, di bawahnya ada manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan di bawahnya terdapat staf-staf yang menaunginya. Ada staf breeding, staf harian operasional, HR, dan lain-lain. Baiklah, untuk analisis jabatan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jabatan breeding staff atau staff breeding yang ada di peternakan Smart Shift Farm. Breeding staff bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan budidaya atau perkembangbiakan domba yang ada di kandang atau yang ada di peternakan. Jadi tugasnya staff-staff ini yaitu menyeleksi bibitan dan pejantan, lalu mencatat kelahiran, mengecek kesehatan, dan lain sebagainya. Dan untuk kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan ini yaitu pengalaman minimal 1 tahun di bidang budidaya domba, kemudian minimal S1 peternakan, memahami tata cara pengelolaan data atau pencatatan, kemudian memahami kesehatan domba, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya itu penyusunan sistem manajemen kinerja pada analisis ini. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur pencapaian karyawan, meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, serta menjadi dasar pemberian insentif, pelatihan, dan pengambilan keputusan SDM. Untuk siklus manajemen kinerja, yang pertama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan pekerjaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk metode penilaian, kita menggunakan KPI atau Key Performance Indicator dengan cara yaitu keberhasilan breeding, kelahiran hidup, pencatatan data, kematian, dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga memakai BARS. Di sini yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, ketelitian, komunikasi, dan lain sebagainya. Untuk periode penilaian dilakukan secara berkala dengan memantau perkembangan kinerja karyawan. Untuk pihak menilai, yaitu manajer operasional 70%, owner 20%, dan self-assessment 10%. Untuk instrumennya sendiri menggunakan formulir KPI 70%, dan kompetensi perilaku 30%, dan skala 1-5. Untuk alur evaluasi, yaitu penetapan KPI, pelaksanaan kerja, monitoring, penilaian, validasi, feedback, tindak lanjut, yaitu insentif, pelatihan, atau perbaikan kinerja. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada penyusunan KPI atau Key Performance Indicator. Untuk penyusunan KPI sendiri digunakan untuk mengukur kinerja secara objektif berdasarkan prinsip SMART. Indikator KPI mencakup produktivitas breeding, kualitas breeding, kesehatan ternak, administrasi, dan kepatuhan SOP dengan total bobot 100%. Untuk indikator KPI, keberhasilan kebuntingan induk 25%, tingkat kelahiran hidup 20%, kematian anak domba 15%, akurasi pencatatan data 10%, kepatuhan SOP dan biosecurity 10%, ketepatan laporan breeding 10%, penyelesaian program breeding 10%. Untuk indikator KPI-nya lagi, di sini terdapat keberhasilan kebuntingan hidup 25%.
Selanjutnya untuk perhitungan KPI, penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 berdasarkan pencapaian target. Di sini bisa dilihat ada rumus dan cara penghitungan yang dipakai. Selanjutnya untuk penyusunan sistem kompensasi dan balas jasa. Di sini terdapat keterangan atau penjelasan mengenai gaji dan beberapa insentif lainnya. Di sini terdapat keterangan jabatan serta gaji pokok bulanannya. Kemudian ada tunjangan yang meliputi tunjangan makan, transportasi, komunikasi, BPJS, seragam, dan APD. Untuk intensif kinerjanya sendiri diberikan setiap triwulan berdasarkan nilai KPI. Dan untuk bonus, itu bonus tahunan 1 sampai 1,5 kali gaji sesuai pencapaian laba. Dan bonus Idul Adha 1,5 sampai 2,5 juta berdasarkan target penjualan. Untuk reward non-finansial berupa sertifikat, penghargaan karyawan terbaik, pelatihan, promosi, dan kesempatan pengembangan. Mekanisme penghargaan, KPI dinilai di setiap triwulan oleh manajer operasional, lalu diverifikasi owner, lalu diberikan insentif sesuai hasil kinerja. Selanjutnya hubungan kinerja dan kompensasi. Smart Shifam menerapkan pay for performance, yaitu kompensasi diberikan berdasarkan kontribusi dan pencapaian KPI karyawan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Di sini ada kelebihan dan kelemahan yang harus dibahas. Yang pertama yaitu kelemahannya. Kelemahannya yaitu membutuhkan administrasi yang baik dan memerlukan waktu evaluasi yang cukup lama, bergantung pada kekuatan data, dan berpotensi menimbulkan resisten karyawan. Untuk kelebihannya, penilaian lebih objektif melalui KPI, dapat meningkatkan motivasi melalui insentif, memperjelas tanggung jawab karyawan, mendukung keputusan SDM, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Untuk kendala implementasi, keterbatasan jumlah SDM, kurangnya pemahaman KPI, administrasi masih sederhana, keterbatasan anggaran, konsistensi evaluasi. Resikonya di sini ada penilaian tidak objektif, target KPI tidak sesuai, kesalahan data, keterbatasan dana kompensasi. Untuk solusi dapat membuat SOP penilaian, memberikan pelatihan KPI, melakukan digitalisasi administrasi, menyesuaikan target dan bonus dengan kondisi perusahaan. Baiklah, yang terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis jabatan staff breeding yang ada di CV Smart Shifam itu sudah terbilang lumayan, tapi belum cukup baik untuk dikatakan layak karena terdapat SOP atau KPI yang belum benar-benar dijalankan atau diterapkan secara nyata. Untuk rekomendasinya bisa dibuat atau dijelaskan lagi lebih detail mengenai SOP dan KPI-nya. Mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.